Para pendakwah dalam sejarah Islam itu berperan sama seperti petani sosial. Mereka tidak hanya menyebarkan benih ajaran, tetapi juga memelihara kondisi sosial agar benih itu bisa tumbuh subur. Kembali di channel Epistem. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas mengenai menyoal sejarah Islam sebagai bagian dari pembahasan tema besar kita berkaitan dengan menarasikan agama. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai melihat Islam dalam konteks sosiologis. Dalam kacamata sosiologis, Islam tentu bukan hanya seperangkat ajaran normatif yang turun dari langit, tetapi juga sebagai sebuah realitas sosial yang tumbuh di bumi, di mana ia hidup, berkembang, dan berinteraksi dengan berbagai kondisi yang berbeda, baik dalam geografis, kebudayaan, sosial, bahkan politik di mana ia tumbuh. Dalam buku What is Religious Authority, Ismail Fajri Alatas mengumpamakan Islam yang tumbuh dalam berbagai realitas yang ada itu sama seperti buah kurma dan buah kelapa. Buah kurma itu tumbuh subur di gurun Arab, sedangkan buah kelapa hidup di iklim tropis kepulauan. Dua-duanya memang sama-sama pohon dan juga menghasilkan buah, tapi buahnya berbeda, rasanya berbeda, dan fungsi sosialnya juga berbeda karena dipengaruhi oleh kondisi geografi, iklim, lingkungan, dan kebutuhan manusia yang mengolahnya. Sama dengan Islam. Islam lahir di tanah Arab sebagai respon terhadap realitas sosial yang ada. Tapi ketika Islam berkembang ke ruang sosial lainnya, maka ia berinteraksi pula dengan budaya lokal, lalu menghasilkan bentuk sosial ataupun ekspresi keagamaan yang beragam, tanpa kemudian kehilangan esensi daripada nilai-nilainya itu. Karenanya, Islam itu bukan entitas yang statis, tapi buah dari proses ikhtiar sosial yang terus-menerus, kemudian adanya upaya kolektif untuk menumbuhkan karakternya, nilainya, etika yang kemudian menopang kehidupan bersama. Nabi Muhammad SAW dalam pandangan sosiologis, beliau itu bukan hanya sekedar pembawa wahyu, tetapi juga penggarap lahan sosial. Beliau membangun tatanan sosial baru di atas struktur lama. Tapi yang membedakan adalah bahwa beliau menggarap lahan sosial tersebut itu dengan dua infrastruktur. Yang pertama adalah infrastruktur konseptual, yaitu wahyu, dan yang kedua adalah infrastruktur material, di mana beliau memanfaatkan komunitas yang ada dengan membangun perjanjian dan sistem sosial di Madinah untuk kemudian membangun komunitas masyarakat yang baru yang berorientasi pada nilai-nilai, bukan pada nasab ataupun orientasi kesukuan tertentu. Proyek sosial yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lakukan itu dapat dipahami sebagai upaya bagaimana beliau menanam benih nilai dalam tatanan sosial yang ada, mengubah kemudian berbagai bentuk pola-pola masyarakat, kesukuan, kabilah-kabilah, dan yang sebagainya. Nah, dari sinilah kemudian kita mendapati bahwa lahirlah kemudian sebuah komunitas yang disebut dengan komunitas Madinah yang pluralistik, yang menghargai setiap perbedaan yang ada dan disatukan dalam tataran nilai-nilai yang disepakati bersama. Setelah Nabi wafat, proyek ini kemudian digarap oleh para sahabat dan juga generasi berikutnya, yang mana setiap generasi berikutnya itu berhadapan dengan konteks sosial yang berbeda, sehingga cara menggarap lahan Islam itu pun beragam dan kadang menimbulkan perbedaan pandangan dan juga ekspresi. Karenanya, perdebatan tentang mazhab, penafsiran, politik, sosial, hingga sistem pemerintahan pasca Nabi sekalipun sesungguhnya itu bisa kita pahami sebagai keragaman cara manusia dalam mengelola lahan sosial yang diwariskan oleh Rasulullah SAW itu. Ismail Fajri Alatas dalam bukunya What is Religious Authority yang menyampaikan bahwa seharusnya Islam itu dilihat sebagai hasil dari suatu ikhtiar budidaya sosial, yaitu proses yang terus-menerus menata dan merawat lahan sosial agar tetap subur secara moral dan juga spiritual. Lahan sosial itu idealnya menjadi situs aktualisasi daripada nilai-nilai keislaman yang dulu pernah ditegakkan oleh Nabi, entah itu keimanan, kemanusiaan, ketauhidan, keadilan, kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab sosial, dan yang lain sebagainya. Nah, dengan pandangan yang seperti itu, maka kita bisa memahami bahwa Islam itu bukan sekedar ajaran yang ditanam, tetapi juga praktek sosial yang terus dibudidayakan. Dia hidup
selama manusia terus memelihara nilai-nilai yang menumbuhkannya. Tapi ketika umat Islam berhenti membudidayakan nilai-nilai itu, terjebak pada fanatisme, kekakuan, maka lahan sosial itu menjadi tandus. Walaupun kemudian tanamannya, itu tanaman Islam itu masih berdiri, tapi lingkungannya tandus. Karenanya, Islam sebagai realitas sosiologis adalah hasil dari kerja manusia dalam ruang sosialnya, yaitu sebuah kerja yang bersifat historis, kontekstual, dan juga dinamis. Perspektif bahwa Islam itu bukan hanya sekedar wahyu yang turun dari langit, tetapi juga realitas sosial yang tumbuh di bumi, itu tentu tidak menafikan aspek teologis Islam, tetapi justru memperkaya pemahaman dengan menunjukkan bahwa iman, syariat, dan juga realitas sosial budaya adalah satu kesatuan ekosistem yang kemudian saling menumbuhkan. Maka dalam kerangka sosiologis, penting bagi kita untuk melihat bagaimana Islam tumbuh dan berbuah di berbagai ruang dan waktu melalui para pendakwah. Nah, ini menjadi menarik bahwa ketika kita ingin melihat kenapa Islam itu diekspresikan dalam bentuk yang berbeda di tiap-tiap tempat dan menghasilkan buah yang berbeda, yang khas dan unik di masing-masing tempat, maka untuk melihat itu semua, kita perlu memahami, perlu menganalisa bagaimana para pendakwah itu menghidupkan Islam di tempat-tempat yang berbeda tadi, sehingga menumbuhkan buah dan ekspresi yang beragam. Nah, mengikuti perjalanan para pendakwah itu berarti kita mengikuti ekologi sosial dari Islam itu sendiri. Bagaimana kemudian ajaran Islam ditanam, disesuaikan, dan dihidupkan ulang di tanah yang berbeda. Para pendakwah dalam sejarah Islam itu berperan sama seperti petani sosial. Mereka tidak hanya menyebarkan benih ajaran, tetapi juga memelihara kondisi sosial agar benih itu bisa tumbuh subur. Maka menggunakan bahasa, simbol, adat setempat sebagai pupuk yang menyuburkan pesan keagamaan. Karena itu, Islam di berbagai wilayah dunia tampil dalam bentuk yang berbeda-beda. Islam di India, di Afrika Barat, di Eropa, di Indonesia, itu semua berakar pada ajaran yang sama, namun berbuah dalam bentuk yang khas. Dalam pandangan sosiologis tadi, peran para pendakwah itu sangat luar biasa di dalam bagaimana ia menghidupi, menumbuhkan Islam di berbagai tempat yang berbeda, yang kemudian menghasilkan ekspresi yang beragam. Di antaranya mereka tuh punya fungsi yang luar biasa di dalam hal tersebut. Pertama, mereka punya fungsi apa yang disebut dengan transmisi otoritatif. Pembahasan ini sebelumnya telah saya bahas dalam video yang berjudul What is Religious Authority. Nah, mereka itu punya peran sebagai transmisi otoritatif, di mana mereka menjaga kesinambungan, menjaga koneksi dengan masa lalu kenabian sebagai masa lalu yang fondasional bagi seorang muslim, melalui kemudian sanad keilmuan, nasab, silsilah, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, mereka punya fungsi sebagai penerjemah budaya, yaitu menyesuaikan pesan Islam dengan simbol dan nilai-nilai lokal agar Islam diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, mereka punya peran institusionalisasi, yaitu membangun lembaga-lembaga seperti masjid, majelis, tarekat, pesantren, dan sebagainya untuk menstabilkan praktek keagamaan masyarakat. Dan yang keempat, mereka berinovasi untuk kemudian menciptakan bentuk-bentuk ekspresi baru tanpa kemudian menghilangkan ruh daripada keislaman itu. Karenanya, membaca Islam itu bukan hanya sekedar melalui teksnya saja ataupun hukum fikihnya saja, tetapi membaca Islam itu bisa kita lakukan dengan membaca, dengan melalui jejak para pelaku sejarah, para ulama, para dai, para wali, pemuka agama yang menjadi agen utama dalam menanamkan dan menafsirkan peran Islam ke dalam konteks sosialnya masing-masing. Karena setiap periode dan wilayah itu melahirkan karakter Islamnya khas, hasil dari dialektika antara wahyu yang universal dengan realitas sosial yang berbeda-beda. Nah, dalam kerangka itu, para pendakwah itu memainkan peran yang begitu penting. Mereka bukan hanya sekedar penyampai pesan, tetapi juga arsitek sosial dan kultural yang menenun nilai-nilai Islam dalam struktur masyarakat. Kalau kita mengikuti perjalanan, misalnya para wali di Nusantara, para ulama di Afrika Utara, para sufi di Asia Tengah, itu kita bisa melihat bagaimana kemudian dakwah itu bukan proses linier, tapi jaringan interaksi yang begitu kompleks. Pertemuan antara teks suci
tradisi lokal, kekuasaan politik, dan dinamika sosial budaya. Melalui para pendakwah ini, Islam itu menjadi sebuah apa? Narasi yang polifonik, yaitu sebuah simfoni dengan banyak suara yang saling bersahutan dan kadang berbeda harmoni, tetapi tetap dalam satu orkestra yang sama. Dalam konteks yang seperti ini, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada satu bentuk ekspresi keislaman yang dapat mengklaim keaslian mutlak atas nama sunnah ataupun kemurnian. Sebab setiap ekspresi adalah hasil dari dialog antara teks dan konteks, ajaran wahyu dengan realitas yang ada. Dengan pemahaman yang seperti ini, maka kita akan melihat bagaimana ekspresi-ekspresi keislaman yang berbeda itu bukan sebagai sesuatu yang membuat Islam kehilangan nilai-nilai persatuannya. Tetapi ekspresi-ekspresi yang berbeda tadi menunjukkan bagaimana Islam itu mampu, fleksibel, relevan, acceptable dengan kondisi-kondisi yang berbeda, sosial-sosial yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, di mana Islam itu tumbuh. Sehingga kemudian dengan teori polifoni tadi, kita seharusnya melihat perbedaan-perbedaan yang ada itu sebagai sebuah ekspresi keislaman yang harusnya semakin membuat kita lebih dewasa untuk memahami bagaimana kemudian Islam dapat tumbuh di tempat yang berbeda dan melahirkan buah yang berbeda. Karenanya persatuan Islam itu bukan berarti homogenitas. Sebab ketika kita memaksakan persatuan Islam di atas satu pandangan yang sama, di atas satu mazhab yang sama, penafsiran yang sama, maka akan menimbulkan perpecahan-perpecahan baru dari hal tersebut. Nah, dengan demikian, kalau kita mengikuti perjalanan para pendakwah, berarti kita menyelusuri jejak intelektual dan spiritual Islam yang beragam. Sekaligus menyadarkan bahwa dakwah itu bukan sekedar penyebaran doktrin semata, tetapi juga bagaimana seorang pendakwah itu mampu menciptakan makna. Di sinilah pentingnya kita terus menarasikan apa yang disebut dengan polifoni Islam, supaya kita tidak terjebak dalam satu tafsir yang hegemonik, tetapi mampu merayakan perbedaan sebagai bagian daripada keutuhan Islam itu sendiri. Sebab sebagaimana alam raya yang kaya dengan keragamannya, umat Islam pun tumbuh subur karena pluralitas ekspresi yang hidup dalam satu kesadaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, jadi kalau kita melihat Islam dari kacamata sosiologis, maka kita mengamati bagaimana perbedaan bentuk ekspresi keislaman itu karena memang Islam hidup dalam ruang-ruang yang berbeda. Dia ditumbuhkan oleh manusia-manusia yang berbeda sehingga menjadi sebuah keniscayaan Islam di berbagai tempat itu diekspresikan dan menumbuhkan buah yang khas dan juga unik yang berbeda-beda, beragam, tapi tetap dalam satu kerangka nilai-nilai yang universal, nilai-nilai keimanan, ketauhidan, kemanusiaan, dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.